Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Gaya hidup mewah, keluarga anak Jokowi, Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution menggunakan jet pribadi belakangan banyak dikritisi. Betapa cepatnya publik naik darah melihat pejabat dan keluarga Jokowi menampilkan gaya hidup bermewah-mewah. Yang terkini KPK justru berubah sikap lagi dengan menunda klarifikasi Kaesang dan Bobi terkait gratifikasi jet pribadi. Padahal sudah ada 2 laporan yang masuk ke KPK terkait dugaan tersebut. Pegiat anti korupsi mensinyalir ada dugaan perdagangan pengaruh atau trading of influence dengan memanfaatkan kedekatan antara keluarga Presiden Jokowi dengan para pengusaha. Dugaan gratifikasi jet pribadi keluarga Jokowi, indikasi korupsi. Malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Dari yang paling kanan ada Bang Silvester Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih. Selamat malam Bang Silvester. Selamat malam. Ada Bang Immanuel Ebenezer, politisi Partai Gerindra. Selamat malam Bang Noel. Selamat malam. Oke, kok ketawa sih saya bilang politisi Gerindra? Ngomong politisi Gerindra. Iya kan emang politisi Gerindra. Ada dosen Universitas Negeri Jakarta sekaligus pelapor ke KPK, Bang Ubedillah Badur. Selamat malam Bang Ubed. Selamat malam. Dan ada peneliti ICW, Mas Kurnia Ramadana. Selamat malam Mas Kurnia. Selamat malam Mbak Rifana. Dan bergabung melalui sambungan virtual ada pakar tindak pidana pencucian uang, Ibu Yenti Garnasi. Selamat malam Bu Yenti. Bapak, selamat malam. Oke, terima kasih Ibu Yenti, bajunya sama nih sama saya. Sehati kita ya melihat situasi seperti ini. Dan seperti biasa, karena suara-suara kritis dari mahasiswa harus kita perdengarkan dan hadir langsung di studio CNN Indonesia. Pada malam hari ini ada Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP UPN Veteran Jakarta. Selamat malam teman-teman dari UPN Veteran Jakarta. Terima kasih sudah menembus hujan untuk datang ke studio CNN. Nanti teman-teman boleh bertanya, kemudian mengkritisi dan juga memberikan pertanyaan ke para narasumber yang ada di studio ya. Sebelum saya masuk ke sesi dialog, saya akan putarkan dulu pernyataan dari Wakil Ketua KPK Alexander Marwata terkait dengan laporan terhadap keluarga Pak Jokowi, ada Kaesang dan juga Bobi. Dan saya harus disclaimer terlebih dahulu ya, menyatakan bahwa perwakilan dari KPK sudah kami undang, baik itu komisioner maupun juru bicara, namun tidak ada yang bersedia untuk hadir di diskusi kita pada malam hari ini. Kita dengarkan sama-sama pernyataan dari pimpinan KPK. Ternyata 2 laporan. Oke. Ya. Nah, daripada kita sekedar menanggapi pemberitaan, kalau ada laporan masyarakat yang sekarang sudah ada di Direktorat PLPM, itu pelaporan dan layanan masyarakat, itu kan lebih kuat dasarnya. Ada laporan dan ini wajib diklarifikasi. Kan begitu untuk menanggapi laporan masyarakat. Jadi tidak berhenti. Malah yang terakhir kan dari abang iparnya itu kan malah lebih pas, kan sama juga kan case-nya sebagai private jet. Dan dia malah menantang kan, kalau saya kan penyelenggara negara saya akan datang. Nah itu kemarin juga sudah kita sampaikan seperti itu. Jadi supaya di luar nggak menimbulkan polemik, kan polemiknya seru kan. Apa urusannya manggil si Kaesang, kan bukan PN. Tapi saya bilang kan patut diduga ada hubungannya dengan PN, kan begitu kan. Dan itu sebetulnya masih di ranah pencegahan, kita klarifikasi. Lebih bagus lagi kalau yang bersangkutan yang mengklarifikasi. Oke, saya mau ke Mas Ubed ya. Mas Ubed, Anda menjadi salah satu pelapor dari masyarakat sipil yang melaporkan dugaan gratifikasi terhadap putranya Pak Jokowi ya. Apa motivasi Anda ketika melaporkan ini ke KPK? Motivasi saya paling dalam itu sebetulnya karena 26 tahun lalu saya adalah bagian dari sejarah yang sangat marah dengan praktek korupsi, sehingga kemudian kami bermimpi bahwa 25 tahun setelah reformasi itu korupsi menjadi sangat minim atau bahkan hilang. Tidak hanya korupsi, tapi juga kolusi dan nepotisme. Tapi apa yang kemudian terjadi hari ini, ternyata indeks korupsi kan sangat memprihatinkan, skornya 34. Di saat situasi indeks korupsi yang sangat memprihatinkan itu, lalu kita melihat praktek korupsi, kolusi dan nepotisme begitu vulgar. Lalu yang kedua, tentu dasar motivasi itu kepentingan besar untuk kepentingan negara. Karena kalau sebuah negara itu indeks korupsinya buruk, ya ekonomi pasti buruk. Kira-kira begitu ya. Investasi akan malas untuk investasi di sebuah negara yang koruptor. Lalu yang ketiga, kita sebetulnya juga melihat ini ada ironi yang terjadi. Misalnya
ketika korupsi merajalela, tapi ada banyak Gen Z yang 9,89 juta nganggur misalnya. Ketika putra-putra presiden bergaya hidup mewah, banyak Gen Z yang susah cari pekerjaan. Dan bahkan sampai biaya untuk menggunakan private jet itu sama dengan jumlah biaya UKT mahasiswa satu fakultas. Oke. Pertanyaannya dari sekian banyak pejabat yang menggunakan private jet ataupun bergaya hidup mewah ataupun ada dugaan gratifikasinya, kenapa Anda hanya melaporkan keluarga Pak Jokowi, putranya Pak Jokowi? Karena jelas kan disebutkan putra Pak Jokowi. Pertanyaannya, Pak Jokowi itu siapa? Pejabat negara. Kaisang anaknya pejabat negara. Dari situ sebenarnya saya mengingat kembali ada peristiwa-peristiwa sebelumnya. Seperti misalnya tahun 2020 misalnya, kita tahu ada sekretaris Mahkamah Agung menjadi tersangka gratifikasi, ternyata uangnya tidak diberikan langsung lewat sekretaris Mahkamah Agung itu, tapi lewat menantunya misalnya. Atau peristiwa misalnya peristiwa bagaimana gratifikasi ditelusuri dari gaya hidup mewah anak dan istrinya. Kasus flexing anak kepala bea cukai di Sulawesi Selatan, di Makassar. Itu kan dari gaya hidup mewah juga. Kemudian ditelusuri ternyata dia kaya. Gitu ya. Jadi Anda melihat pola yang sama? Polanya sebetulnya polanya yang sama terjadi di Pak Jokowi dan putra-putranya? Betul. Dengan kasus-kasus yang Anda sebutkan tadi? Sehingga sebetulnya KPK nggak boleh dong tebang pilih gitu. KPK mesti menempatkan seluruh warga negara secara equal di dalam hukum. Dan apalagi kemudian peristiwa ini begitu menjadi perhatian publik. Yang tadi disebut Mbak Rifana sebagai kemarahan publik begitu, mestinya KPK sangat serius untuk melakukan pemanggilan misalnya. Bahkan sampai ke penyidikan karena kita mempertanyakan itu. Begitu mudah mengeluarkan hampir 10 miliar misalnya untuk satu perjalanan. Itu dari mana? Saya kira itu. Anda juga sempat melaporkan Mas Kaisang 10 Januari 2022 ya. Betul. Ke KPK terkait dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Ini Anda punya buktinya atau Anda sekedar lapor saja biarkan KPK yang mau proses? Bukti permulaan ada. Sudah ada? Sudah diserahkan ke KPK sejak 10 Januari 2022? Iya, 2,5 tahun lalu lebih. Tapi nggak ditindaklanjuti? Tapi KPK jawabannya, mereka menyebutnya sebagai ini laporannya sumir dalam bahasa hukum. Kemudian laporan saya diarsipkan. Diarsipkan itu sewaktu-waktu masih bisa dibuka kembali. Bisa sampai 20 tahun tuh Mas usianya. Jadi dengan kondisi sekarang Anda melihat sebetulnya KPK bisa membuka kembali karena ada peristiwa ini flexing pesawat jet. Saya akhirnya kemudian membuat analisis, dugaan saya mendekati kebenaran. Artinya bahwa keluarga Jokowi itu dengan kekayaan yang melimpah dalam hitungan waktu yang sangat singkat, itu dari mana? Maka laporan yang dugaan kuat bahwa ada gratifikasi. Gratifikasi itu korupsi. Korupsi itu tidak selalu memakan uang negara. Tidak harus juga selalu dia langsung pejabat negara. Tapi bagaimana uang berputar ke anak-anak pejabat negara, tapi tujuannya sebetulnya adalah gratifikasi kepada. Jadi Anda melihat gurita-gurita bisnis yang dibangun oleh putra-putranya Pak Jokowi, kekayaan yang begitu cepat didapatkan itu bagian dari gratifikasi? Ya, saya kira itu dugaan kuatnya ke sana. Nah, karena ini sudah menjadi konsumsi publik dan sangat luar biasa, sebetulnya KPK punya kewajiban hukum untuk memanggil gitu. Saya kira itu. Bang Noel, sebagai relawannya Pak Jokowi bahwa ada pola yang sama yang diendus oleh masyarakat sipil bahwa kekayaan yang didapatkan itu dari putra-putranya Pak Jokowi itu berasal dari gratifikasi dari para pengusaha itu. Jadi pola yang mirip dengan pejabat-pejabat lain yang sudah ditangkap oleh KPK. Tadi apa yang disampaikan kawan saya Ubed, itu kan dugaan. Dugaan itu kan kemungkinannya salah ada juga. Jadi selama itu dugaan ya nggak apa-apa, nanti tinggal pembuktiannya. Gitu, biarkan serahkan penegak hukum yang akan membuktikan. Nah, kalau seandainya ditanya, tadi sudah dijawab oleh Pak Mamarta ya, KPK ya. Ya ini kan proses pencegahan ya nggak apa-apa, nggak masalah. Untuk ini negara hukum, ya kita sama-sama punya latar belakang yang sama dengan Ubed, saya juga aktif 98, kita lahir dengan sejarah yang sama, ya memang kita punya harapan pemerintahan ini bebas dari korupsi. Tapi problemnya kan kita lihat, ya dalam proses pencegahannya masih banyak bandit-banditnya, gitu. Kemudian anaknya Pak Jokowi menjadi sasaran tembak,
karena ada sinisme politik yang dilakukan oleh orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi, dengan legasinya yang kemungkinan besar akan diterima oleh rakyat, ya nggak masalah menurut saya. Toh gini, prinsip dasar saya selama masih ada kritik dan semua instrumen hukum digunakan oleh kelompok civil society, ya nggak masalah, itu bagus. Dalam dalam negara demokrasi yang hari ini kita inginkan, biarkan kritik itu ada, gitu loh. Jangan menyebarkan hoax yang kita tidak inginkan itu. Tapi ini kan bukan hoax, bahwa memang ada foto mereka pergi ke emang sudah dijawab. Amerika menggunakan private jet. Private jet itu emang kawan-kawan sudah tahu bahwa dia nyewa. Karena tadi Rifana kan bilang nyewa, siapa yang nyewa? Emang Mas Kaisang nyewa? Nyewa atau tidak? Ada yang mampu menjawab bahwa itu disewa Mas Kaisang. 8M, dengan angka 8M itu saya yakin tidak. Anda meyakini Mas Kaisang berarti menyewa ya? Bukan menyewa, nggak ada. Terus? Itu punya private jet yang informasi yang saya dapat informasi ya, informasi yang saya dapat, yang pemilik private jet itu adalah kawannya Kaisang. Kemudian Mas Kaisang itu diajak ke Amerika, dan kebetulan Mas Kaisang waktu itu mau jalan ke sana atau kemana lah, saya nggak tahu. Ya Mas Kaisang dengan mumpung daripada naik ini bayar mahal, ada yang ngajak. Tercatat gitu secara resmi kepemilikan dari private jet Gulfstream itu adalah salah satu perusahaan internasional, salah satu brand besar. Itu temannya Mas Kaisang berarti? Sepertinya yang saya dapat informasi, perusahaan itu, ownernya itu, dia punya anaknya itu Mas Kaisang. Jadi meminjamkan? Bukan meminjam, nggak meminjam. Mas Kaisang? Mas Kaisang kebetulan, ini anak ini yang punya private jet ini mau ke Amerika. Nebeng. Mas Kaisang diajak nebeng. Gitu. Salah atau tidak itu? Orang ikut aja ikut gitu loh. Nah, itu tinggal ditelusuri. Tapi informasi... Memberikan fasilitas pada Kaisang. Apakah kepada, siapa namanya, Abdul misalnya, akan juga diberikan kalau dia bukan anak presiden. Gini. Itu yang kemudian memunculkan analisis yang kuat bahwa itu pola gratifikasi. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Tinggal nanti kan kita buktikan, Bet, gitu loh. Nah, pertanyaannya, salah tidak kalau ada kawan yang sedikit baik dengan kita, memfasilitasi kita untuk ngajak daripada lo naik pesawat bayar mahal, yuk ikut gua aja yuk, gitu loh. Kalau kita paham hukum, kalau kita paham etik, kita harus tahu bahwa apakah saya anak pejabat. Kalau saya anak pejabat, saya pasti tolak. Nah, problemnya ini bukan soal pejabat atau tidak pejabat, Ini anak pejabat kok. Gitu loh. Ini anak pertanyaannya kan gini. Kaisang itu anak pejabat atau bukan? Ya gini, pertanyaan dari awal tadi sewa, siapa yang nyewa gitu loh. Karena misalnya Bung Noel tidak tahu apakah nyewa atau tidak, disitulah pentingnya klarifikasi. Nah, di situ saya jawab tadi gitu loh. Ini loh bahwa anak pemilik perusahaan itu, dia punya anak, itu temannya Mas Kaisang. Kemudian Mas Kaisang kebetulan mau ke Amerika, diajak. Itu kan jelas, itu kan sepertinya tadi kalimat. Bukan sepertinya, memang begitu faktanya. Nanti makanya gini, KPK kenapa tidak mau mengklarifikasi itu? Dia udah tahu, gitu loh, udah tahu. Oh ya, makanya tidak menemukan gitu, unsur gratifikasinya. Problematis, karena gitu KPK tidak satu suara soal itu. Ya silakan aja, nggak apa-apa. Gini yang jelas, KPK tidak mungkin kita intervensi dalam hal ini, Bet. Karena datanya memang terbelah. Begitu KPK terbelah, itu artinya tidak ada kebenaran mutlak, baik dari baik dari dugaan itu bagian dari gratifikasi atau tidak kan. Nah, itulah letak persoalannya. Tapi gini, jangan sampai narasinya Mas Kaisang itu menyewa, nggak ada menyewa. 100% saya katakan tidak. Diajak oleh temennya yang kebetulan anak pengusaha besar, tanya perusahaan Mas internasional. Tanya Mas Kaisang. Itu ya. Sebetulnya apalagi tidak menyewa. Gitu. Itu tanya besar. Dulu. Jadi lebih kalau sewa berarti Mas Kaisang mengeluarkan uang. Bukti transaksinya. Kalau tidak menyewa justru persoalan. Tanya dulu langsung ke orangnya. Persoalannya. Gitu loh. Saya tidak punya kapasitas untuk menjawab secara pasti. Ngerinya nanti malah salah. Ini menjadi gorengan lagi. Oke, saya mau ke Bu Yenti terlebih dahulu ya. Nanti saya baru ke Mas Kurnia. Bu Yenti, Anda melihat apakah KPK tampaknya kurang berani dalam menyelidiki laporan dari masyarakat sipil ini terkait penggunaan jet pribadi putra-putranya Pak Jokowi? Ya, saya kira gini ya, KPK itu kan memang harusnya sudah masuk dalam penyelidikan.
Harusnya begitu tahu banyak pemberitaan itu harusnya KPK masuk penyelidikan. Penyelidikan itu tidak menggunakan upaya paksa. KPK bisa mendalami apakah kepergian menggunakan jet pribadi tadi, apakah itu menyewa tadi katanya, bukan menyewa. Tetapi kalau itu adalah pemberian, itu justru akan lebih dalam, pendalamannya harus lebih gitu kan. Mengapa diberikan? Adakah pemberian ini nanti berkaitan dengan conflict of interest, misalnya dari pemilik itu di kemudian hari atau sebelumnya mendapatkan satu kemudahan di pemerintahan Indonesia melalui pejabat-pejabatnya yang di mana Mas Kaisang ini adalah putra penyelenggara negara atau bahkan keluarga dari pejabat publik, misalnya seperti itu. Ini harusnya didalami oleh KPK. Bahkan menurut saya KPK bukan di ranah pencegahan ya, seperti disampaikan tadi, bukan di ranah pencegahan. Ini sudah ada peristiwa putra presiden menggunakan jet pribadi. Apakah peristiwa ini menjadi peristiwa hukum? Itu nanti akan didalami. Biasanya memang kan gini ya, ini ada dua sisi ya. Satu sisi adalah seseorang yang kemudian diberikan bantuan atau diberikan fasilitas. Kemudian di pihak lain ada yang memberikan fasilitas. Tentu kita harus melihat yang memberikan fasilitas ini maksudnya apa. Nah ini, yang maksudnya apa? Kalau memang maksudnya sebuah gratifikasi untuk keluarga terdekatnya, itu yang harus didalami gitu ya. Pada umumnya kan begitu, sudah sering terjadi bahwa mau misalnya ya mau menginginkan satu jabatan, bukan menyuap pejabatnya tapi melalui keluarganya. Mungkin juga suap, bisa juga gratifikasi sebagai ucapan terima kasih yang kemudian ada hal-hal yang diharapkan dari si pemberi tadi, apakah itu suap, apakah itu gratifikasi. Bu Yenti, Anda melihat motifnya ini hanya murni pertemanan atau ada motif lain di balik itu kalau Anda lihat? Kalau Mas Kaisang bukan putranya Pak Jokowi, apakah akan bermurah hati diberikan fasilitas itu tadi? Ya bisa jadi. Bisa jadi ya pertemanan yang bersangkutan, artinya bisa jadi Mas Kaisangnya taunya adalah motifnya adalah pertemanan, kebaikan hati seorang teman gitu kan. Tapi kan harusnya selalu berhati-hati bahwa kita masalah flexing, masalah bergaya hidup mewah itu pernah menjadi sorotan di Indonesia ketika maaf ya saya sebutkan, ketika muncul kasus Verdi Sambo waktu itu kan, semua yang kemudian waktu judi online ya, waktu judi online itu juga jangan jadi berawal dari flexing, kemudian ada kasus-kasus judi online ya waktu itu apa ya namanya, waktu flexing kan belajar dari pengalaman, nggak usah lah flexing. Nanti ketahuan. Tapi walaupun tidak flexing, kalaupun itu nanti kemudian bahkan tidak viral dan kemudian ada pengaduan, kan harus didalami di Humas itu ya, pengaduan masyarakat itu. Saya akan bacakan dulu ada pembelaan dari kakak iparnya Mas Kaisang terhadap Mas Kaisang. Saya akan bacakan, kita tampilkan di layar. Pembelaannya seperti apa? Jadi Mas Bobi Nasution, kakak iparnya Mas Kaisang, menyampaikan, bisa dilihat mungkin di layar, ditampilkan? Ya. Kita lihat. Memangnya Kaisang pejabat publik? Setahu saya Kaisang bukan pejabat publik ya. Ini pernyataan dari Bobi Nasution menanggapi soal tudingan gratifikasi terhadap Kaisang Pangarep. Saya mau ke Mas Kurnia. Mas Kurnia, Mas Kaisang kan bukan pejabat publik, dia pengusaha, bisnisnya banyak. Jadi indikasi korupsinya di mana? Harusnya kan nggak ada kalau pengusaha. Dari sana kita harus bicara di dua ranah ya. Satu dalam konteks ranah etik. Kalau ranah etik, saya ingin mengacu pada misalnya kalau Mas Kaisang ini adalah pegawai KPK, maka kode etik di lembaga utama pemberantasan korupsi itu melarang gaya hidup mewah. Sudah barang tentu ketika ada publikasi tentang jet pribadi, Kaisang sudah pasti dipecat kalau dia adalah pegawai KPK. Itu satu dalam ranah etik. Jadi itu merupakan konsekuensi logis karena di Jakarta, di seluruh Indonesia sedang bergejolak melawan tentang undang-undang pilkada, malah ini keluarga pelesiran ke Amerika Serikat menggunakan dana miliaran rupiah. Itu satu. Kemudian yang kedua dalam ranah hukum.
Mbak Rifana, gratifikasi itu diatur di dalam 12B besar Undang-Undang Tipikor. Apakah kita melihat hukum hanya sekedar apakah ini penyelenggara negara atau tidak? Tentu tidak seperti itu. Dan saya yakin apa yang dilaporkan oleh Mas Ubaid, Maki, atau masyarakat lainnya tidak seperti itu konstruksinya. Yang kami yakini, ini bukan hanya terkait Kaesang, seorang wira swasta. Tidak ada masalah di sana. Akan tetapi jangan lupa, di dinding CNN tadi menampilkan beberapa wajah. Keluarga Kaesang ini dipenuhi dengan penyelenggara negara. Yang pertama ada kakaknya Gibran. Bapaknya Pak Jokowi seorang Presiden Republik Indonesia. Abang iparnya adalah wali kota Medan. Maka dari itu, dugaan gratifikasi ini harus dilekatkan, harus ditelusuri terkait dengan penyelenggara negara yang ada di sekitar Kaesang. Itu nggak bisa dilepaskan ya, itu melekat itu tidak bisa dilepaskan begitu. Karena Mbak Rifana begini, dalam satu kasus tadi Mas Ubaid sudah menyampaikan soal Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi. Bahkan Mbak Rifana, tahun 50-an ada mantan Menteri Kehakiman, itu namanya Jody Gondokusumo, dia ditangani di proses hukum karena pembantunya itu menerima suap saat itu. Jadi apalagi kalau dalam konteks keluarganya. Tadi saya ingin soroti omongan pembicara sebelumnya, Bang Ebenezer, dua hal tadi. Yang pertama, apakah seorang teman tidak bisa mengajak temannya pelesiran ke luar negeri? Tentu tidak seperti itu cara berpikirnya. Ada konteks konflik of interest, konflik kepentingan yang harusnya Kaesang itu sudah peka dengan itu. Kemudian yang kedua, tadi benar kata Mas Ubaid, apakah kalau Kaesang bukan anak Jokowi, kalau Kaesang bukan adiknya dari Gibran, Kaesang bukan adik ipar dari Bobi, orang itu akan mengajak Kaesang atau tidak? Pembuktiannya tentu bukan di ruangan CNN ini. Pembuktiannya ada di aparat penegak hukum. Tadi Bang Ebenezer juga menyebutkan, maka dari itu KPK tidak melanjutkan karena KPK sudah tahu. Maka pertanyaan mudahnya, dari mana KPK tahu? Wong KPK belum manggil. Dan Kaesang harusnya sebagai anak seorang presiden yang harusnya menjaga etik, itu harusnya dia terbuka, bukan harus dikejar-kejar wartawan, dia ngumpet, tidak mau memberikan keterangan, diminta oleh seluruh rakyat Indonesia atau tidak dari netizen deh, meminta dia klarifikasi apa yang dia lakukan. Justru gagah-gagahan di kantor DPP PSI mengurus soal pilkada. Di saat yang sama di luar kantor PSI itu seluruh masyarakat sedang menanti untuk pertanyaan, ini uang siapa? Ini terkait apa? Dari mana ya? Ini dari mana? Itu yang kita tunggu sampai sekarang. Jadi konflik of interest yang Anda maksudkan ini apa? Apakah ada dugaan trading of influence, menguntungkan orang yang memberikan fasilitas itu? Anda melihatnya arahnya ke situ? Petunjuknya kan sudah ada, Mbak Rifana. Petunjuknya itu perusahaan yang diduga milik atau punya jet pribadi ini ada kerjasama nih. Dengan orang-orang di sekitar Kaesang. Bisa jadi seandainya dikasih fasilitas jet, kemudian deal-nya dipercepat. Deal dengan pemerintahan terkait, itu kan hal-hal yang mungkin. Lagi-lagi di sini, saya tidak meyakini itu, akan tetapi untuk meyakini itu adalah ranah penegak hukum. Jadi jangan dibebani kepada seorang Ubaidillah Badrun membuktikannya. Dia punya keterbatasan. Kita masyarakat KPK, kecuali ketua KPK. Maka dari itu yang punya kewenangan adalah KPK. Mbak Rifana, saya sedikit lagi mau menambahkan. Ini ada dua konteks di KPK sekarang. Satu, pasca perubahan undang-undang KPK, KPK itu di bawah kekuasaan eksekutif. Apakah itu pegawainya ASN lagi? Pegawainya ASN. Apakah itu yang mempengaruhi keputusan KPK? Kemudian yang kedua, Mbak Rifana, saya rasa ini belum pernah diucapkan di banyak diskusi publik. Beberapa orang di KPK itu sedang mengikuti kontestasi pemilihan pimpinan KPK yang butuh restu dari Pak Mulyono atau Pak Jokowi. Saat ini ada seorang Nurul Gufron, ada Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan, dan ada Johanis Tanak, pimpinan KPK. Apakah keputusan mereka untuk mengalihkan panggilan Gibran dengan alasan teknis apapun? Panggilan Kaesang. Apakah panggilan Kaesang, apakah terkait dengan hal itu atau tidak? Itu sebenarnya yang harus
dilemparkan ke KPK untuk Oke. dibuktikan, bukan kepada Ubadil Badrun. Jadi KPK masuk angin, Anda mau bilang kayak gitu? Iya, jelas masuk angin. Ada ewo pekewo karena pegawainya ASN, kemudian merupakan rumpun eksekutif Iya. di bawah presiden, jadi nggak berani jadi untuk tidak usah pakai menyelidiki alasan. laporan kepada putra-putranya presiden. Jadi tidak usah alasan pakai ini di ranah pencegahan, ini ranah penindakan. Pertanyaan gini, Mbak Nana. Di ranah pencegahan, KPK berani panggil Kaesang. Loh, kenapa di ranah penindakan lama sekali? Bukankah hal yang ingin dikonfirmasi itu sama? Oke. Itu, Mbak. Oke, Rifana. saya mau ke Bang Silvester. Bang Silvester sebagai diehartnya keluarganya Pak Jokowi ya, ada dugaan konflik of interest, kemudian trading influence yang menguntungkan dan harusnya Mas Kaesang sebagai putranya orang nomor 1 di Republik ini mau menolak pemberian fasilitas itu bahkan dari temannya. Itu gimana? Oke, terima kasih Rifana. Sebenarnya saya betulkan sedikit. Saya anak bangsa yang ingin mendudukan segala hal problema di bangsa kita sesuai fakta dan bukti. Ya. Jadi intinya bahwa saat ini kalau saya melihat kita harus menghormati segala proses yang ada di KPK kemarin dan juga ada juga terlalu jauh kalau kita bilang menuduh ini ada gratifikasi, ini korupsi. Karena sebenarnya penyelidikan pun belum. Kemarin Bang Ubed dan kalau nggak salah dari Bang Boyamin dari Maki. ya, sudah melaporkan, ya saya apresiasi sebagai anak bangsa itu hal yang baik dan bagus. Tapi kan di situ ada KPK ini kan punya protap tersendiri. Ya kan, kemarin mereka dari katanya dari Direktorat Gratifikasi, Ya. sekarang ini ke Direktorat LPPM ya kalau nggak salah ya. PPLM. Ya, dan itu KPK sendiri mengatakan bahwa akan memanggil pelapor dan membawa bukti-bukti. Oke. Ya kan, saya nggak tahu bukti-buktinya apa nanti Mbak Ubed. Tapi kalau saya sebagai mantan orang penerbangan juga sebenarnya kita bisa mendalami ya dari manifest penerbangan, dari flight plan, terus dari apa namanya? Dari flight plan-nya kan udah dibongkar tuh sama netizen. Ya, tapi kan belum ada di KPK, ya Iya, kan? iya. Itu kan versi netizen, gitu kan? Terus mengenai kalau memang ada sewa menyewa pesawat, ada agreement mengenai charter agreement-nya, ya kan? Dan itu kan sebenarnya sangat gampang ditelusuri menurut saya. Dan Oke. kita berikanlah KPK ini sesuai yang dari jubir KPK ataupun teman-teman di KPK mengatakan mereka lagi mendalami soal ini, Ya. ya kan? Kalau kita sekarang mengatakan bahwa itu sudah ada indikasi oke. Tapi kalau sudah ada gratifikasi dan korupsi, berarti kita juga menzolimin orang. Oke, tapi wajar dong publik bertanya-tanya sebagai anak Wajar, bangsa, Anda wajar. nggak Saya juga bertanya-tanya ya? nggak ada masalah. Dari mana kemudian dana itu berasal, Iya. menyewa private jet, bukan menyewa ya, menggunakan fasilitas private jet. iya. Ya anak bangsa Anda nggak bertanya-tanya? Jadi gini, bisa jadi kayak Bang Noel tadi mengatakan bahwa diajak teman, ya kan? Mungkin Bang Noel pernah, saya juga pernah, Oke. ya kan? Mungkin saya nggak tahu ini. Tapi kan kawan-kawan. Anda bukan pejabat negara, Dan bukan anaknya Presiden Republik Mas Kaesang Indonesia. itu bukan pejabat Dia negara. Iya, relasi keluarganya itu tadi yang disampaikan Tapi kan oleh Kecuali menterinya. Bang Pejabat Bobi ya, negara. Iya. Bang Bobi itu pejabat negara. Betul. Kalau Mas Ada Kaesang bukan. relasi keluarga itu tadi yang Iya, disampaikan silakan oleh Mas itu Kurnia. nanti KPK yang akan menyelidiki benar atau tidaknya. Kalau Oke. kita ini kan nggak bisa. Kita bukan tim investigasi gitu loh. Tapi, ya oke. kan? Tapi makanya saya bilang tadi, saya menghargai gitu loh. Apa yang dilakukan Bang Ubed dan teman-teman dari Maki. Begitupun teman-teman di masyarakat kita Oke. untuk investigasi itu gitu loh. Oke. Jadi nggak ada juga dalam hal ini kita menghalangi, hanya mungkin ya kan kayak kemarin ada isu Mas Kaesang itu menghilang sampai dilaporkan ke Polda gitu loh. Ternyata kan Mas Kaesang hadir gitu loh. Terus Oke. yang menurut saya juga kadang-kadang berkembangnya terlalu jauh ya, seperti Oke. masalah ketek. Ini saya Iya. karena menurut saya ranahnya ini sudah terlalu jauh. Personal, ya kita nggak bahas itu juga Kalau tuh. saya sih esensinya apa gitu Ya. loh, Yang dikejar kan yang soal dikejar itu. ini. Karena kalau masalah ketek sampai jadi bahan olok-olokan, ya kan, saya sering bertemu Oke, sama baik. Mbak Erina dan tidak ada bau ketek. Begitupun saya telepon tuh teman-teman ajudan itu. Oke. Itu nggak ada. Jadi Ya. gini. Ini kita nggak bahas itu, Bang. Bukan. Saya harus jangan tambah sambung di- ke situ karena apa? Ini kan pembunuhan karakter. Serangan personal, Gitu loh. ya. Ya kan? Kita kan nggak mau. Bangsa ini kan harus dibangun dengan semuanya berdasarkan undang-undang, Ya. etika gitu kan. Dan
Mbak Erina ini bukan penyelenggara negara dan dia juga bukan orang politik. Ya kan, coba kalau Rifana dibilang gitu, bagaimana? Oke. Terima nggak? Tapi pertanyaan saya, supaya ini tidak gaduh, kenapa Anda nggak mendorong Mas Kaisang klarifikasi aja datang langsung ke KPK? Kenapa harus menunggu KPK memanggil sebagai kesadaran warga negara, anak pejabat negara? Ya klarifikasi aja kalau memang itu asalnya benar. Pastinya akan Mas Kaisang juga klarifikasi seperti yang dilakukan oleh Tapi Bang ini Bobi. publik udah gaduh nih. Kan Bang Bobi udah nih, ya kan mungkin gini loh, orang itu kan punya timing, punya planning kapan gua harus ngomong ke publik, ya kan, kapan kita juga diam. Dia punya hak loh, ya kan, yang kita juga harus menunggu gitu loh, oke? Oke, Bang Ubed, bahwa Mas Kaisang punya hak untuk menjelaskan ataupun tidak menjelaskan ya ke publik karena beliau adalah bukan pejabat negara. Ya, itu narasi bukan pejabat negara, itu narasi yang diproduksi oleh nalar berpikir yang keliru dalam ranah publik dan ranah hukum. Karena ketika dikatakan bahwa dia bukan pejabat negara, itu berarti tidak memahami bahwa problem hukum itu tidak hanya terkait dengan pejabat negara, tapi juga terkait dengan orang-orang yang dekat dengan pejabat negara, termasuk anaknya pejabat negara, menantunya pejabat negara. Bayangkan KPK bisa dengan cepat menelusuri gratifikasi dari seorang pejabat di Makassar hanya karena melihat flexing dari anak dan istrinya. Di media sosial. Itu kan ya bisa terlalu jauh, itu kan anaknya, dia bukan pejabat. Tapi kemudian ditelusuri dan kemudian ketemu. Seprogresif itu KPK melakukan itu. Tapi begitu ini sudah menjadi konsumsi publik dan begitu luar biasa viral begitu, mestinya KPK dengan cepat tuh melakukan pemanggilan. Bahkan bisa melakukan penyelidikan tuh sebetulnya. Jadi aneh KPK yang bertindak seperti ini. Saya tadi kaget juga kemudian Mas Kurniawan menjelaskan bahwa perubahan sikap KPK yang terbelah itu ternyata di antara anggota komisioner sekarang sedang ikut seleksi untuk menjadi calon anggota komisioner berikutnya. Ini kan berarti ada indikasi juga. Ini kenapa dia seperti itu komisioner KPK? Bisa jadi karena ada faktor itu. Itu kan analisis yang mungkin kemudian bisa terbaca di publik. Itu kan opini dari abang-abang temanku semua, ya kan. Hanya kan kita kembali lagi ke belakang, Bang Ubed juga pernah melaporkan tahun 2022 ya kalau nggak salah, Mas Kaisang dan Mas Gibran. Dan itu belum ada siapa yang mau jadi ketua KPK, belum ada waktu itu. Iya kan, jadi nggak bisa gini loh. Sorry, framing kita, opini kita ini, ya kan. Gini, ya silakan. Itu nanti dibingkai dengan tadi bahwa ketika Undang-Undang KPK itu direvisi tahun 2019, posisi KPK itu sudah menjadi bagian dari eksekutif. Itu yang menyebabkan persoalan ini menjadi seperti yang sekarang terjadi. Jadi bingkai-bingkainya bukan hanya gini, soal itu. Bang Ubed, ya kan, Kang Kurnia, Bang Kurnia, saya sebagai anak bangsa, saya menghargai apa yang dilakukan Abang. Saya nggak pernah menghalangi ataupun mengatakan bahwa Abang ini bagaimana, enggak, hanya kembali lagi yang Bang Kurnia bilang tadi bahwa sekarang ada perebutan di KPK terbelah, ya kan, kita kan nggak tahu, ya kan. Tapi kalau mengacu ke belakang, waktu laporan Abang kan nggak ada yang terjadi itu, Bang. Itu ada jadi lain. Ya, makanya saya bilang tadi kan ini kan suatu opini yang bisa kita bantah gitu loh. Saya membantah bahwa itu tidak gitu loh. Karena kali lalu nggak ada itu gitu. Jadi ini sekedar framing kalau menurut Bang Silvester. Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam. Bisa juga benar. Oke, kita akan bahas lebih dalam. Tapi jangan kemana, tetap bersama kami di Political Show.